Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Faza dari kelas 11 IPA SMA Islam Alam dan Sains Sarjana. Hari ini saya ingin menyajikan video proyek sejarah saya tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Latar belakangnya, Jepang datang ke Indonesia karena Jepang harus menjadi negara imperialis saat itu. Karena untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dibutuhkan 3 hal penting. Pertama, ekonomi yang stabil. Kedua, jalur pelayanan yang aman. Dan ketiga, pasar bagi hasil industrinya. Karena 3 hal tersebut, maka Jepang memutuskan untuk menjadi negara imperialis dan mulai melakukan penguasaan-penguasaan terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Melalui kekuatan militernya, salah satunya Indonesia, untuk mendapatkan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kepentingan industri dan perang. Jepang kemudian memutuskan untuk memperluas imperium ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada saat itu, tentara Jepang mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa, walaupun dia tahu waktu itu Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Tentara Jepang menggunakan taktik gerak kilat hingga berhasil menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Strategi penyerangan Jepang yaitu menguasai wilayah yang kaya minyak bumi dan menguasai Palembang atau Sumatera untuk memutuskan komunikasi pasukan Hindia Belanda di Batavia dan pasukan Inggris di Singapura. Kenapa dia bisa menang? Itu karena ada dukungan dari penduduk lokal Indonesia yang menganggap Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajah Belanda. Pertama kali Jepang mendaratkan pasukan militernya yaitu di Pulau Jawa, tanggal 1 Maret 1942, yaitu ke daerah Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Setelah itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang melakukan perjanjian kapitulasi Kalijati, yaitu suatu kesepakatan penyerahan kekuasaan tanpa syarat dari Belanda kepada Jepang, yang menandai berakhirnya kekuasaan di Indonesia dari Belanda ke Jepang. Saat itu ditandatangani oleh Letnan Jenderal Thurpoorten dan Jenderal Hitoshi Imamura. Ditandatanganinya kapitulasi Kalijati, maka secara de facto, de jure, atau secara fakta dan hukum, seluruh wilayah Indonesia kemudian berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang, bagaimana kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia? Yang pertama, yaitu membentuk pemerintah militer pemerintahan, membentuk pemerintahan militer, angkatan darat atau Rigukun, yaitu tentara ke-25 untuk daerah Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintah militer angkatan darat atau Rigukun, yaitu tentara ke-16 untuk daerah Jawa dan Madura pusatnya di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer angkatan laut atau Kaigun, yaitu armada selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar untuk pemerintahan sipil Jepang. Panglima tentara dijabat oleh Seiko Shikikan, panglima tertinggi yang membawahi Gun Seikan, kepala pemerintah militer yang akan membawahi Departemen Dalam Negeri, Zeimubu Departemen Keuangan, Samyobu Departemen Ekonomi, Kotsubu Departemen Lalu Lintas, Shinobue Departemen Kehakiman, Songyobu Departemen Ekonomi yang akan membawahi beberapa daerah yaitu Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Surabaya, Koci Yogyakarta, Koci Surakarta, lalu Untik Kepresidenan dibentuk Sucokan yang memiliki kekuasaan seperti gubernur meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, lalu dibentuk Cokan Kanbo, MPR yang membawahi Naisebu atau pemerintahan umum, Keisabu atau bagian ekonomi, lalu Keisatbu, bagian kepolisian. Lalu, apa saja sih kebijakan dalam bidang militer? Yaitu adanya organisasi bentukan Jepang. Ada organisasi Seinedan dan Keibodan. Kebijakan sosial ekonomi pertama, pengambilan aset-aset pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat. 3. Kebijakan moneter dan perdagangan. 4. Sistem ekonomi perang. Kebijakan di bidang budaya yaitu adanya membentuk lembaga kebudayaan bentukan Jepang yang difungsikan sebagai wadah kesenian bagi para seniman Indonesia, namanya Keimin Bunkashi Doso. Kebijakan dalam bidang pendidikan yaitu sistem pendidikan masa pendudukan Jepang dikembangkan dengan memasukkan unsur budaya Jepang dan dibuat berjenjang sesuai dengan sekolah dasar 6 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Selama masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar pendidikan. Lalu, apakah dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik? Membentuk cukup banyak organisasi yang masih digunakan sampai Indonesia merdeka.
Jepang juga membentuk struktur administrasi baru, yaitu Tonarigumi atau rukun tetangga yang biasa disebut juga RT. Lalu di bidang ekonomi, Jepang menyita aset-aset ekonomi paling penting seperti perkebunan pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting. Dan dampak lainnya adalah penderitaan rakyat akibat praktik kerja paksa atau romusa. Dampak dalam bidang sosial, positifnya, Jepang membentuk struktur lapisan sosial baru di mana rakyat Indonesia berada di atas kelas sosial bangsa Eropa. Negatifnya, rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan akibat praktik romusa. Para perempuan Indonesia dijadikan korban dalam praktik jugun Ianfu sebab mereka dijadikan wanita penghibur bagi tentara Jepang. Lalu dampak di bidang pendidikan, positifnya digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Negatifnya, sistem pendidikan terabaikan sebab Jepang lebih mementingkan perang. Dampak pada bidang kebudayaan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Keimin Bunkashi Doso. Pusat kebudayaan tersebut kemudian menjadikan wadah bagi pengembangan kesenian Indonesia. Dan dampak di bidang militer, Jepang mewarisi ilmu-ilmu dan strategi militer nih yang bisa digunakan oleh Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Lalu, bagaimana nih respon dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang? Pada awalnya, respon rakyat dan tokoh nasional terhadap Jepang sangat baik. Namun, setelah mengetahui bahwa Jepang hanya memanfaatkan Indonesia, rakyat dan para tokoh nasionalnya mulai melawan Jepang. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara kooperatif, dengan cara gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Apa aja ya? Kita lihat penjelasannya. Dengan cara kooperatif, dibentuknya organisasi pada masa pendudukan Jepang yaitu membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra Organisasi. Ini dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Putra dipimpin oleh tokoh 4 serangkai yaitu Soekarno-Hatta, Kiai Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya menyebarkan propaganda kepada rakyat, awalnya untuk Indonesia dan mendukung Jepang. Tapi pada akhirnya putra ini berbalik melawan pemerintahan Jepang. Yang kedua, melalui organisasi MIAI, yaitu Majelis Islam ala Indonesia, yang awalnya dibentuk Jepang juga. Dan pada akhirnya berbalik melawan Jepang melalui organisasi ini yang diganti menjadi Masyumi. Lalu Jepang membuat juga Jawa Hokokai. Jawa Hokokai didirikan sebagai pengganti organisasi Putra. Organisasi ini dipimpin langsung oleh orang Jepang. Tujuannya adalah mengerahkan tenaga dan potensi sosial ekonomi rakyat untuk mendukung perang. Perlawanan bersenjata di sini ada perlawanan di Aceh, dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid. Pada 10 November 1942, perlawanan di Tasikmalaya terjadi pada 25 Februari 1944 di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu, perlawanan di Indramayu terjadi pada bulan April 1944 dan perlawanan peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Komandan Supriyadi. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal yaitu A. Kelompok Sultan Syahrir yang beranggotakan kaum terpelajar dari beberapa kota. B. Kelompok Kaigun dipimpin Ahmad Subarjo yang anggotanya punya hubungan dekat dengan Angkatan Laut. C. Kelompok Sukarni, pemuda anti-Jepang yang tinggal di asrama Menteng. D. Kelompok Persatuan Mahasiswa yang anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Dan yang terakhir, kelompok Amir Syarifuddin, kumpulan pemuda sosialis yang menentang kebijakan pemerintahan Jepang. Nah, bagaimana nih setelah kita mendengar cerita tentang kedatangan Jepang datang ke Indonesia? Semoga bermanfaat ya. Tapi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.